Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tugas terstruktur keempat, yaitu tentang histogram. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Randy Jari Pandu, NBI 14.6/2138, Mas Rifki. Saya Muhammad Rifki Fikri Firdaus, NBI 14620000282. Halo, saya Muhammad Rizky Firmansyah dengan NBI 146-20175. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu startup yang kami pilih, yaitu Radiobotics. Radiobotics sendiri adalah startup yang berjalan di bidang medis untuk membantu bidang X-ray atau bagian X-ray yang produk-produknya sendiri yaitu untuk mendeteksi patah tulang, terus pada lutut, dan juga untuk memberikan mark pada hasil X-ray dan juga pada tulang pinggul. Nah, pada soal yang pertama yaitu histogram equalization. Nah, pada histogram equalization di sini kami memanggil datasetnya pada variabel i, kemudian kami membuat function b yang berisikan variabel-variabel untuk mengolah datasetnya. Kemudian juga di dalam functionnya kami membuat looping sebanyak 2 kali untuk mengolah dari datasetnya. Kemudian kami memanggil kembali hasil yang sudah diolah kepada variabel b, lalu kami mengeluarkannya kembali dengan figur dan juga title yang berisikan data yang sudah diolah tersebut. Untuk hasil contoh olahannya sebagai berikut. Ini adalah foto dataset yang belum diolah, kemudian ini histogramnya, lalu ini adalah hasil yang sudah diolah, kemudian ini adalah histogram setelah diolah, kemudian untuk dataset yang lain, di sini terdapat tangan, kemudian histogramnya sebelum diolah, dan juga setelah diolah sebagai berikut hasilnya, kemudian histogramnya sebagai berikut ini. Kemudian kita akan mencoba untuk dataset yang lain, yaitu lengan. Kita cobakan. Kurus ini. Nah, pada lengan, dataset originalnya sebagai ini, berikut ini. Kemudian histogramnya seperti ini. Kemudian setelah diolah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk histogramnya sendiri, akan seperti ini. Nah, kemudian akan dilanjutkan pada soal yang kedua, yaitu local enhancement yang akan dibawa oleh Mas Rizky. Silakan. Top sets. Yes. Mas. Ya, nggak apa-apa. Kan nomor loro ya, Mas ya? Kenapa? Nomor loro aku. Sik, sampean apa madhep lagi? Ya, di sini saya akan menanyakan soal kedua, yaitu local enhancement. Di sini saya menggunakan variabel i dan sama dengan I'm red ini memasukkan nama file. Contohnya bahu.jpg saya ambil dari tempat filenya. Lalu sini saya membuat iSub, dan rect sama dengan iCrop.
Lalu selanjutnya seperti ini. Ya. Lalu saya jalankan. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gambar yang ditampilkan bahu. Lalu gambar yang kedua. Lengan. Lalu kita jalankan. Nah, seperti ini. Iki lengan apa sih iki? Yang ini kelihatannya lutut nggak sih? Iya, iya. Yang apa lutut? Terusin aja wes. Terus naik. Terus bahu nggak sih? Bahu wes ya? Ya, coba Bahu bentar 2. lain. Lalu bahu 2. Nah, ini banyak. Lalu paha. Paha 2. Nah, seperti ini. Masya. Ya, lalu dilanjut dengan Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Yang ketiga. Oke. Bentar. Histogram statistik. Oke, aku izin share screen. Udah muncul? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram statik ya. Betul. Oke. Untuk histogram statik ini kita membuat 3 fungsi, yaitu ada global deviasi, global mean, lalu ini fungsi untuk histogram statiknya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat fungsi untuk global deviasi. Nah, di global deviasi ini kita membuat variabel, yaitu variabel S, dan memanggil ini global deviasi, yang parameternya adalah A ini. A ini yaitu dari image yang kita kita inputkan itu, input image. Nah, fungsi global deviasi ini yaitu untuk menghitung standar deviasi secara global. Nah, setelah data masuk akan diterima oleh variabel MU. Lalu di sini ada pengukuran untuk ukuran baris dan kolom dari citra. Nah, setelah itu dicari hanya yaitu dimasukkan ke H image dari image citra A ini, dan dicari kemunculan setiap keabuannya, lalu dihitung dan dimasukkan ke dalam variabel ini untuk probabilitas kemunculan keabuan. Dan setelah itu dicari line space-nya, yaitu di variabel R ini untuk mencari nilai keabuan, yaitu 0 sampai 255, yaitu putih. Nah, setelah itu kita hitung standar deviasinya, yaitu dengan rumus seperti ini. S GRT sum R petik ini, lalu min MU. MU ini dari global mean ini. Lalu dipangkatkan 2. Dan setelah dihitung baru dikalikan dengan P. P ini hasil dari probabilitas kemunculan ini. Nah, setelah itu nanti bisa terdeteksi. Nah, setelah itu setelah mencari global deviasi,
kita ke global min. Nah, di sini sama langkahnya, yaitu membuat fungsi M, lalu ada global min yang mempunyai parameter A. Lalu dicari ukuran baris dan kolom, dan dicari jumlah kemunculan setiap nilai keabuannya dan nilai probabilitas keabuannya. Lalu di sini mencari nilai keabuan 0 sampai 25. Lalu dihitung untuk mencari min. Nah, di sini untuk mencari min ini ditambahkan R dari line space ini dikalikan dengan probabilitas ini. Nah, setelah itu kita N. Setelah fungsi global deviasi sama min ini sudah selesai, kita membuat fungsi histogram statistik. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu ada parameter A, K0, K1, K2, E, dan D, di mana A ini adalah citra input, K0, K1, K2 ini adalah konstanta, E adalah ukuran jendela tetangga, atau D kali D. Nah, setelah itu kita cari global min-nya yang setelah kita buat tadi fungsinya, kita panggil di sini dan kita masukkan dari citra A ini. Kita masukkan sebagai parameter, lalu kita inputkan ke dalam variabel mg. Begitupun untuk menghitung deviasi globalnya, kita panggil global deviasi dan kita masukkan ke DG ini. Nah, jarak ini untuk mencari jarak, variabel jarak ini untuk mencari jarak tepi citra, yaitu rumusnya D ini ukuran jendela dikurangi 1 dibagi 2. Nah, setelah itu ini adalah G sama dengan A. A itu dari ukuran output mula-mula. Lalu kita cari ukuran baris kolom citranya. Nah, setelah itu kita melakukan looping bertingkat. Ada di sini ada jarak looping pertama dan looping kedua. Nah, setelah itu di sini ada citra ketetanggaan. Nah, setelah itu ada variabel ML ini untuk mencari tempat untuk hasil dari global min itu. Nah, di sini ada persyaratan. Nah, syarat satu itu jika min lokalnya itu lebih kecil daripada min global. Nah, syarat kedua itu ada jika deviasi lokal lebih besar daripada standar deviasi minimal. Nah, syarat yang ketiga yaitu nilai keabuan di pusat jendela itu lebih kecil daripada standar deviasi global. Nah, di sini ada G ini. Nah, jika yang kepilih itu yang ketiga, dia akan munculkan nilai keabuan di pusat jendela ditingkatkan sebesar nilainya E. Nah, setelah itu di sini ada untuk menampilkan hasil dari variabel G ini. Nah, setelah kita membuat beberapa fungsi, maka kita panggil di sini, yaitu yang pertama img ini untuk variabel citranya untuk membaca lengan.jpg ini. Nah, setelah itu kita panggil histogram statiknya. Nah, di sini kita masukkan citranya img ini, lalu kita masukkan konstantanya yaitu 0,4, 0,002, 0,4, 2,3 ini. Ini dari soal yang diminta kemarin. Nah, setelah kita run, kita coba run lengan.jpg, kita save. Nah, kita coba lihat ini. Nah, dia akan ngeload terus.
Nah, histogram ini mempunyai kelemahan ya gini. Prosesnya sangat lama. Nah, ini pun harus menunggu sangat lama. Nah, daripada kita menunggu kelamaan, saya tadi sudah menjalankan beberapa gambar yang sudah saya jalankan. Nah, di sini ada gambar tangan ini. Jadi hasil dari histogram statik ini dia akan menampilkan gambar yang lebih cerah. Jadi ini gambar yang sebelumnya. Nah, ini gambarnya, gambar sebelumnya dibandingkan dengan ini, maka sangat berbeda, lebih tajam yang baru yang setelah diolah. Begitupun saya tadi sudah membuat yang ini patah lengan kalau nggak salah ya Mas ya, atau bagian apa ini? Paha nggak sih? Kayak Paha, ya. tulang paha. Paha, terus ini lutut, lalu ada lutut, tangan, ya ini. Nah, setelah ini prosesnya terus berjalan ya sampai nanti hasilnya keluar. Kalau gini berarti tidak ada masalah karena ini masih berjalan dan sangat lama. Maka penjelasan sudah selesai karena ada hasil yang sudah saya berikan. Untuk itu saya berikan ke Mas Rendis kembali. Baiklah, berdasarkan pemaparan saya dan juga teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa metode pengolahan citra digital yang sangat tepat untuk permasalahan pada startup radiobotik ini itu adalah menggunakan metode histogram equalization, dikarenakan dibandingkan dengan metode local enhancement yang memiliki kerumitan yang tinggi dan juga histogram statistik yang memerlukan waktu lama untuk pengolahannya, milik histogram equalization ini tergolong sangat cepat dan juga mudah untuk digunakan. Sekian dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya Rensa Jadi Pando beserta teman-teman mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.